Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikaruniai oleh Allah semangat ngaji, ngoten nggih Pak nggih. Mudah-mudahan dengan ngaji ini ada perubahan pada diri kita sebagai orang beriman menuju menjadi mukminuna haqqah. Tuh. Insyaallah dengan ngaji itu kita makin diingatkan, apalagi yang kita kaji itu firman Allah, wahyu Allah itu diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semua ini untuk panduan, pedoman, pegangan hidup di dunia ini. Quran itu untuk orang yang hidup ini, kalau sudah mati ya sudah selesai Quran itu, tinggal pertanggungjawaban segala apa yang sudah diinformasikan di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu apa yang kita bahas Pak? Haji kemarin itu ya, tentang syiar ya kemarin itu ya Pak ya, tentang syiar. Jadi siapa yang mampu mengagungkan syiar Allah itu tandanya orang-orang yang hatinya telah bertakwa. Syiar itu apa? Syiar itu lambang yang dapat dilihat oleh mata kepala, simbol agama yang bisa disaksikan oleh indera, itu namanya syiar. Nah, Allah menyebut beberapa contoh tentang syiar ini, kemarin sudah kita sampaikan ya. Apa saja yang disebut? Bukit Sofa, Bukit Marwah, seluruh manasik di dalam pelaksanaan ibadah haji, seluruh tempat-tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan manasik haji, semuanya itu. Lalu kemarin juga disebutkan pula di dalam Al-Quran, termasuk syiar-syiar Allah itu adalah binatang ternak yang dijadikan sebagai binatang kurban. Siapa yang mampu mengagungkan semuanya itu, insya Allah ia akan mampu mengagungkan Allah. Dan siapa yang mampu mengagungkan Allah lewat mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tandanya hatinya telah bertakwa. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang panjenengan buka surat At-Taubah ayat 20. Kita bahas tentang hijrah. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Jangan lupa nanti pada tanggal 10 bulan Muharram itu ada puasa Asyura. Nah, secara kebetulan puasa Asyura itu nanti jatuh pada hari Senin. Pada hari apa Pak? Senin. Tuh, jadi bersamaan dengan panjenengan puasa di hari Senin, puasa sunnah hari Senin.
Nah kalau diniatkan dua, ya sudah otomatis dua-duanya include di dalam. Karena panjenengan bukan menggabung dua-duanya, karena memang ya dua puasa sunnah itu ada di dalam satu hari. Jangan lupa. Gitu Pak, hari Senin tak ya? Senin ya? Ya hari Senin, jangan lupa. Puasa apa? Asyura. Itu puasa Asyura, puasa yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tuh. Tuh. Termasuk juga di dalamnya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan itu paketnya 3 hari itu bermacam-macam. Yang umum di masyarakat adalah Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Tapi boleh tidak pada hari-hari itu, pada tanggal-tanggal itu. Boleh 3 hari itu pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Itu boleh. Tidak apa-apa, boleh. Tuh. Boleh hari bersamaan dengan puasa Senin dan Kemis, yaitu Senin minggu pertama, Senin minggu kedua, Kamis minggu pertama. Bisa begitu. Jadi paketnya itu bukan hanya satu. Bisa hari Jumat, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Bisa juga Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu paket-paket puasa dalam 1 bulan, puasanya selama 3 hari. Itu hadisnya jadi satu itu dengan hadis puasa Asyura yang tidak ditinggalkan Nabi itu. Nanti akan kita bahaslah Asyura itu setelah panjenengan berpuasa. Sekarang kita membahas tentang hijrahnya dulu 1 Muharram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Monggo Pak. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Orang-orang yang beriman 1 dan yang berhijrah 2 itu, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka 3. Itulah orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, itulah orang-orang yang senantiasa memperoleh kemenangan. Al-faizun, seperti yang dulu pernah kita bahas pas sesudah Idul Fitri. Karena di Idul Fitri itu ada doa yang tersampaikan di antara sesama kita ini, minal aidin wal faizin. Nah itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali dan termasuk orang yang memperoleh kemenangan. Dulu sudah pernah kita sampaikan, di antara ciri orang yang memperoleh kemenangan itu ada waktu itu di surat An-Nur.
ayat 52 sudah pernah kita bahas itu dulu. Oke. Termasuk diantaranya di sini ini. Tapi ayat ini lebih menekankan mereka berderajat tinggi di sisi Allah sehingga menjadi orang kuat sebagai orang yang beriman. Jadi ayat ini menegaskan pertama orang-orang yang beriman. Iman itu ya percaya dan sudah berulang kali kita bahas. Percaya itu ada kualitasnya, ada kualifikasinya. Kualifikasi tertinggi dengan percaya itu namanya apa Pak? Yakin. Napa? Yakin. Yakin. Ya, yakin itu percaya sepenuh hati, tidak ada keraguannya, tidak ada bimbangnya, percaya dengan sepenuh hati. Niki berulang kali kula sampai niki. Nek ana ragune titik jenenge don. Tapi akeh percayai. Nek ragune mbek percaya padha jenenge raibun. Ngaten. Nek ragune akeh timbang percayai disebut dengan wahmun. Lek gak percaya sama sekali namanya kufrun. Nah, itu. Apa Pak? Kufrun. Tidak mempercayai sama sekali. Nah, iman itu naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Tuh, maka kita diperintah untuk terus memelihara, menjaga iman kita, merawat iman kita ini supaya menjadi mukminuna haqqo. Nah, itu orang yang yakin, meskipun yakin itu kemudian dalam studi agama masih ada kualifikasinya lagi yang kemudian disebut dengan ilmul yakin. Yakin berdasarkan ilmunya. Karena diilmoni. Sehingga bisa menjadi yakin. Lalu menjadi hakul yakin. Ya. Keyakinan itu betul-betul didasarkan kepada sesuatu yang nyata, meskipun matanya tidak bisa melihat, tapi dia mampu. Itulah kemudian melahirkan tingkat yang paling tinggi namanya ainul yakin. Jadi sudah bisa dilihat oleh mata hatinya itu. Sudah bisa ditembus karena sekat-sekat tutup-tutup itu, tabir-tabir itu dibuka oleh Allah sebagaimana firman Allah, fakasafnal angka ghitauka, maka aku buka tabir-tabir yang menutupi pandanganmu itu, wa basarukal yaumal hadid, nah pandanganmu sekarang menjadi tajam. Nah itu namanya apa? Ainul yakin, bahasa Quran begitu. Oleh karena itu ada sebutan rukun iman. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Iman itu percaya. Maksudnya sesuatu yang harus dipercayai dengan sepenuh hati. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Itu disebut rukun iman. Jadi orang-orang yang percaya disertai hatinya membenarkan, kemudian rela membuktikan, ya di dalam perbuatan, itu namanya amanu, itu namanya yakin, mukminuna haqqo. Yang dimaksud ayat ini alladzina amanu itu orang-orang yang yakin, meskipun terkadang pagi yakin, siang don, ngoten nggih. Sore raibun, ngoten nggih. Bisa naik turun iman itu. Kata Imam Al-Ghazali, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nggih. Bahkan Nabi mengingatkan
Panjenengan bisa baca hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin itu. Badiru bi a'malis sholihat. Kamu itu bersegera menuju amal-amal yang baik. Jangan tunggu nanti besok. Bersegera. Sebab kalau tidak, nah kamu akan bisa digoda oleh berbagai fitnah yang dihadapi di dalam hidup dan kehidupan ini. Fatakunu fitanun kakot illailil mudlimi. Kalau sampai fitnah itu sudah dihadapkan pada kamu, sementara kamu belum menuju kepada amal soleh, maka pandangan hidupmu itu nanti akan seperti malam yang begitu gelap, tapi ada potongan-potongan yang terang. Artinya gelap sedikit terang, gelap lagi, sedikit terang, gelap lagi, sedikit terang, bingung. Mari ketok sedikit, nggak ketok mana, ketok sedikit, nggak ketok lagi gitu loh. Seperti itu. Nah, sehingga kata Nabi, tidak sedikit orang yang pagi itu mukmin, sore menjadi kafir. Sore mukmin, pagi menjadi kafir. Itu kata Nabi. Artinya iman itu naik turun. Katanya akeh lho Pak kok. Nak masjid mukmin, begitu nak jopo loh ya. Banyak gitu itu. Karena apa? Ya fitnah tadi itu loh. Masjid itu gak wani berbuat sing welek ya jaluk sepuro. Begitu nak jopo fitnah teko loh. Imannya bisa turun. Makanya kata Nabi, bersegeralah menuju kepada amal yang baik. Alladzina amanu. Yang berikutnya wahajaru, dan mereka yang berhijrah. Nah, ini penting, hijrah ini ajaran. Harus jadi sifat dan sikap kita sebagai orang yang beriman. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Berpindah dari satu sifat kepada sifat yang lain. Berpindah dari satu sikap kepada sikap yang lain. Berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Itu namanya apa? Hijrah. Hijrah itu lebih banyak dikaitkan dengan tempat. Hijrah itu, apalagi kalau kita mengacu kepada hijrahnya para sahabat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kata hijrah itu. Jadi asalnya itu begitu. Tapi yang dimaksud dengan hijrah ini menurut syariat adalah berpindah dari yang tidak baik menuju yang baik. Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah itu karena tempat Mekah itu tempat jahiliyah, nggak bagus. Tuh. Sedangkan Madinah tempatnya tempat madani, tempat keadaban, masyarakatnya masyarakat beradab. Tuh. Mekah itu kalau bisa disebut itu ya, kampung gitu ya, kampung jenenge kampung kafir, kampung musyrik, kampung munafik. Madinah itu kampung tauhid, kampung orang yang beretika, itu gitu. Jadi hijrah dari tempat yang dipenuhi dengan kekafiran menuju ke tempat yang dipenuhi dengan keimanan. Itu Nabi itu di situ muncul. Nabi juga nggak merdeka itu di Mekah itu. Nabi mengembangkan agama dihalang-halangi oleh penguasa saat itu. Bahkan sejak awal
Nabi itu dihalang-halangi. Sampai Nabi juga diboikot, gitu. Tuh, sampai Nabi hendak dibunuh. Lalu Nabi melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Loh, Madinah itu loh, utaranya Mekah. Tapi Nabi berangkat menuju Madinah itu tidak langsung ke utara, jalan ke selatan dulu. Baru kemudian belok ke timur. Setelah ke timur itu belok lagi ke utara. Loh, ngambil jalannya itu loh seperti itu. Ketika sudah belok ke utara, itu tidak langsung Nabi itu melakukan perjalanan. Singgah dulu selama 3 hari 3 malam di gunung loh. Gunungnya itu tinggi sampean. Namanya Jabal Sur loh, coba sampean. Gitu, tinggi. Sekarang mau dibangun tangga Pak, mau dibangun tangga Jabal Sur, karena di bawahnya sudah mulai dibangun untuk tempat wisata Pak, bahasa Indonesia wisata religi, tapi gunung ngoten lho Pak. Nggih, saya ini Pak pernah nyoba sampean jalan kaki dari Masjidil Haram, ya terus menuju ke selatan. Lewat Misfala itu Pak, Misfala itu kan daerah rendah, artinya nggak ada gunung yang menghalangi jalan. Nabi lewat situ. Kalau panjenengan sekarang tahu Hotel Hilton, ada Hotel Hilton yang sekarang jadi Hotel Mekah, ya jadi apa? Hotel Mekah, dulu namanya Hilton di depan itu. Itu sesungguhnya di situ itu rumahnya Abu Bakar, di situ itu. Di situ tuh rumahnya Abu Bakar. Sampean kalau tahu Hotel Ilaf Kinda dan Ilaf Masahir, itu sampai sekarang hotel itu ya wakaf atas nama sahabat Utsman bin Affan. Jadi hasilnya hotel itu untuk wakaf Pak itu. Jadi wakafnya Utsman dimulai dari wakaf sumur di Medina itu sampean bisa menjadi hotel di Mekah. Ada beberapa itu di Aziziyah itu ada hotelnya itu. Tuh, jadi setelah Utsman membeli sumur, terus sumur itu diwakafkan, ternyata sumur itu menjadi kebun, gitu loh Pak, kebun kurma. Lalu dalam perkembangan berikutnya kebun menjadi hotel sampai sekarang. Karena di sana benda wakaf itu diurus oleh negara, diurus Pak itu oleh negara itu. Kayak seperti itu loh, orang mana Pak? Aceh itu loh. Orang Aceh itu punya rumah di sana, ya punya tempat. Lalu sekarang tempat itu dijadikan hotel. Itu, ya sehingga orang Aceh itu kalau naik haji mendapatkan hasil dari hotel itu. Tapi yang tahun ini saya nggak dengar dapat berapa itu. Terakhir 2019 itu setiap jamaah haji yang dari Aceh itu mendapatkan 5 juta Pak dari hasil hotel itu. Karena memang yang punya itu pesan begitu, orang Aceh tapi punya di sana. Dia jadi warga negara sana dulu soalnya itu. Aceh kan disebut Serambi Mekah. Jadi orang Aceh ke Mekah itu kan biasa itu. Udah biasa ya memang bepergiannya ke situ orang Aceh itu gitu. Bepergiannya ke Mekah sampai disebut dengan apa? Serambi Mekah. Kalau Mekah itu masjidnya, Serambi itu luarnya masjid itu loh Pak. Bangunan biasanya ada di belakang atau di depan tak sana itu. Sana itu depan apa belakang Pak? Gini Pak, sana itu depan apa belakang masjid itu? Depannya sini apa sana masjid itu ya? Oke, itu dan Babu Salam. Babu Salam itu pintu Nabi masuk. Karena rumahnya Nabi itu, kan ada 2 Pak. Ada tempat kelahiran Nabi, itu sekarang masih ada rumahnya, namanya Maulidun Nabi. Tidak tahu nanti. Kali itu akan kena pembongkaran itu untuk pelebaran Masjidil Haram itu. Kalau ada rumah Nabi, kalau rumah Nabi itu ada di dekat tempat sa'i. Sampean kalau sa'i selesai sampai di Bukit Marwah, biasanya orang sa'i selesai itu belok ke kanan. Nanti belok ke kanan itu ada kamar WC. Ada kamar WC, kamar wudhu, tempat wudhu. Lah di depannya pintu WC perempuan itu rumahnya Nabi. Keramiknya Pak, keramiknya ini bukan keramik apa sih?
Apa itu marmer itu enggak sama. Jadi yang lain itu marmernya itu halus begini ini, yang persis rumahnya Nabi itu marmernya itu beda. Ada garis-garisnya begini. Ya hanya itu kecil rumahnya Nabi. Kecil. Di Medina juga enggak lebar rumahnya Nabi. Tuh Nabi itu kalau sholat malam istrinya tidur menyentuh kok kaki istrinya Nabi itu. Gak kayak awak dewe masa oblang-oblang gitu kita. Nabi tidak itu waktu itu sederhana sekali. Itu rumahnya Nabi itu. Sampai bisa lihat sampai dia rumahnya Nabi. Di sebelahnya itu rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal itu di situ. Itu kan pamannya itu dekat di situ itu. Sekarang ada di sebelah timurnya tempat pesaen itu Pak, Sa'i itu ada di wilayah itu. Makanya Nabi kalau ke masjid melalui pintu Babus Salam, karena emang rumahnya lurus itu, lurus pintu itu Nabi itu. Hijrah itu nggih. Tuh, saya ini pernah mencoba jalan dari Masjidil Haram Pak ke selatan, nyampe di Bahutma itu sekitar 4 kilo. Karena di daerah Misfala 2 itu kata teman-teman di situ dulu asetnya Abu Bakar itu. Notok nanti perempatan, kalau ke kanan itu ke Jalan Syarik Mansur, ke kiri Pak itu Bahutma itu terus sampean. Jadi ke selatan baru ke timur. Tuh, nanti sampean melewati Terminal Hude. Lalu di situ dulu ada tempat pengambilan air Zam-Zam, sekarang sudah enggak. Karena dulu ada tempat pengambilan air Zam-Zam itu. Ada di situ. Terus nanti sampai dengan jembatan layang tol. Lewat bawahnya jembatan layang, belok kiri. Itu jalan Jabal Sur. Lalu berjalan lewat jalan Jabal Sur itu sudah sampai Gunung Sur. Sampai di situ. Kula niki pun pernah, Pak. Ya pegel. Lah wong Masjidil Haram sampai teko nggone Bahutma iku 4 kilo ya sampean. Belum belok ke timur. Nggih, begitu nyampe saya di pojoknya itu jalan Jabal Sur, terus yang ada ya jembatan layang tol ini gitu, di bawahnya hujan Pak itu hujan, ada hujan, saya nggak terus, akhirnya saya duduk di situ, saya bawa minum, bawa roti sambil makan roti di situ, baru saya kembali itu naik bis, dolek tunutan bis gitu, ada bis nunut itu Pak, bis nunut, pokoknya nanti ya turun di mana gitu aja nanti, turun gitu nanti ke bis. Lah kita bayangkan Nabi loh hijrahnya kayak seperti itu. Ya apa sampean itu. Kita ini enak Nabi itu soro sampean. Dan hijrah ini dirancang itu, direncanakan. Nih. Karena situasinya begitu gawat itu. Nabi itu harus ada petunjuk jalannya. Dan bahkan petunjuk jalan yang menunjukkan Nabi jalan menuju Madinah lewat jalan tikus kalau bahasa sekarang. Tidak jalan pada umumnya, itu bukan orang muslim, itu orang non muslim. Dan itu dikejar Nabi itu oleh tentara itu saat itu. Nih. Tapi Nabi meninggalkan kondisi, situasi, tempat yang tidak baik menuju kepada yang baik. Itu Nabi itu. Sesungguhnya di situ. Makanya setelah hijrah, Islam berkembang Pak sampai ke Indonesia ini ya. Karena hijrah itu sehingga oleh Umar bin Khattab ya tahun yang sebelum Umar belum ada tahunnya dan lalu ditetapkan tahun menggunakan hijrahnya Nabi sehingga dikenallah tahun Hijriah sekarang 1444. Jadi hijrahnya Nabi mulai dulu sampai sekarang itu pirang ewu tahun 1444 itu dimulai hijrahnya Nabi itu dimulai itu. Nabi hijrah itu sekitar usia 50 tahun sekitar usia 53 tahun Nabi hijrah itu. Berarti kalau ditambah 53 tahun ngoten nggih usianya Nabi nggih itu tadi 1444 ditambah 50 1444
494. Nah, 97 itu usia Nabi sekarang itu. Ya, itu kalau dibanding dengan usianya Nabi siapa? Nabi Nuh. Wah, Nabi Nuh itu usianya berapa? 1789 kurang lebih tahun. Rasulullah Muhammad itu menyebarkan Islam ini ya selama 23 tahun, dan itu Islam sudah berkembang dengan hijrah itu. Semulanya berpusat di Mekah, di Medina, lalu bisa menguasai Mekah, bisa berkembang sampai ke Irak, sampai ke Iran, sampai ke Azerbaijan, sampai ke Suriah, sampai ke Palestina, sampai ke Yaman, sampai ke Mesir. Itu luas banget itu. Islam itu berkembang dengan hijrah itu sampai ke sana. Itu ya. Karena hijrah itu Islam berkembang sampai seperti itu. Itu. Nah, makanya hijrah ini menjadi ajaran. Setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah, Fathul Mekah tahun ke-8 Hijriah. Nah, itu Nabi itu tahun ke-8 Hijriah menaklukkan kota Mekah. Tahun ke-9 Hijriah Nabi itu mengirim delegasi untuk melaksanakan ibadah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar. Tahun ke-10 Hijriah Nabi itu berangkat menunaikan ibadah haji yang kemudian dikenal dengan haji wada. Nabi itu lebih dahulu umroh daripada melaksanakan ibadah haji. Nabi itu Nabi umroh pertama itu gagal sekitar tahun ke-6 Hijriah. Baru tahun ke-7 Nabi melaksanakan ibadah umroh. Di Mekah itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi banyak berhala di situ itu. Dan baru ketika Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, Nabi setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi umroh lagi. Jadi 3 kali Nabi umroh itu. Yang satu gagal, yang pertama itu yang tidak boleh masuk sampai ada perjanjian Hudaybiyah itu. Baru kemudian yang terakhir Nabi umroh bersama haji yang kemudian dikenal dengan haji wada. Karena setelah haji wada pada 2 bulan 3 bulan berikutnya Nabi wafat. Nah itu. Tapi Islam sudah maju berkembang, sudah tertata ini Islam itu. Itu karena hijrah. Maka hijrah itu sesungguhnya ajaran yang bisa merubah kita dari yang tidak baik menuju yang baik. Kalau diikuti apa yang dinyatakan oleh Nabi Lut ini, hijrah itu kata Nabi Lut, inni muhajirun ila rabbi. Saya berhijrah menuju Tuhanku. Jadi hijrah itu ya berpindah dari yang jauh ya, jauh dari Allah kepada yang dekat dengan Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu harus hijrah. Kalau tidak ya jauh kita. Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Lek sholat belum bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya harus hijrah. Bagaimana sholat itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Begitu terus berusaha. Hijrah itu tidak selesai, Pak. Maka kata Umar bin Khattab, hijrah itu farakot minal batil ilal haq, berpindah dari yang batil menuju yang hak, kata Umar bin Khattab. Kemudian Nabi memberikan kesimpulan yang dikatakan hijrah, orang-orang yang berhijrah itu adalah hijrah dari keburukan, hijrah dari yang dicegah Nabi, dilarang Nabi. Itu hijrah itu. Jenengan kemarin-kemarin belum ngaji, sekarang ngaji ya hijrah itu. Alhamdulillah.
Dan kemarin sudah kita sampaikan, raudhah itu dikatakan taman surga. Sebenarnya dalam hadis tidak ada hadis yang menerangkan raudhah itu tempat mustajabah untuk berdoa. Itu pemahaman dari para ulama memahami raudhah. Tapi raudhah itu tempat ngajinya Nabi. Tempat Nabi membina para sahabat itu, menanamkan ajaran agama, membacakan Al-Qur'an. Itu jenenge raudhah. Akhirnya tempat yang dipergunakan Nabi itu oleh Nabi dikatakan mulai rumah saya sampai mimbar saya ini ya karena di situ tempat kajinya itu. Ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Tuh. Oke. Nah, itulah yang namanya hijrah. Jadi hijrah itu ya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bahasa Nabi Ibrahim tidak menggunakan istilah hijrah, menggunakan istilah inni dzahibun ila rabbi. Saya menuju kepada Allah. Harus lewat jalan Allah. Karena itu hijrah harus disertai dengan jihad. Jihad itu kesungguhan. Sebab kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, aku tunjukkan jalanku itu. Aku beri kekuatan untuk bisa berada di jalanku. Sebab orang itu kalau bersungguh-sungguh di jalan Allah, dia akan senantiasa berdoa dan betul-betul diresapi saat membaca salah satu ayat di surat Al-Fatihah. Ihdinas sirotol mustaqim. Itu tidak main-main itu. Memang dirasakan betul. Mohon kepada Allah. Kalau sampai nggak ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, bisa tersesat. Nggak bisa menuju Allah. Keliru. Kata jenengan kemarin melok sirotol mustaqim. Gitu. Ya itu menuju Allah ini kan gitu kan. Itu menuju Allah itu. Kata Nabi Ibrahim, kalau Nabi Lut ya tadi ini muhajirun ila rabbi. Kalau Nabi Ibrahim tidak menggunakan istilah muhajirun, zaibun. Ini zaibun ila rabbi. Aku pergi menuju Tuhanku, meninggalkan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya kepada yang mendekatkan diri kepada Allah. Wajahadu fisabilillah, dan disertai dengan jihad. Kemarin sudah kita sampaikan, jihad itu bersungguh-sungguh. Ada 2 syarat ya dikatakan jihad itu Pak. Pertama, mengerahkan seluruh kekuatan, kemampuan, daya. 2, ada kesulitan. Nah itu karena ada tantangan, kesulitan, masyaqqah itu, sehingga harus mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh kekuatan ya untuk bisa sampai kepada Allah itu. Itu namanya jihad. Namanya apa? Jihad. Jadi syaratnya ada 2. At-toqoh. Tokoh itu kemampuan. Malah tokoh tala nabi itu loh Pak, kemampuan. Yang kedua masyaqqah. Ini digabung artinya ya, mengerahkan seluruh daya karena ada tantangan yang dihadapi. Dan tidak bisa itu kalau nggak dengan sungguh-sungguh. Beragama itu tidak boleh guyonan Pak gitu. Beragama ini harus serius. Ya. Kita ini kalau nggak serius nggak bisa jadi orang yang baik dalam beragama ini. Sholat kita nggak serius ya nggak bisa kita memperoleh sholat yang baik itu. Apa saja dalam agama ini harus serius. Karena agama ini tidak boleh kita pakai main-main. Karena memang bukan mainan agama ini, sungguhan ini. Ini diturunkan dan diperjuangkan oleh Rasulullah sampai Rasulullah hijrah seperti itu sampean. Enggak main-main ini agama ini. Maka jangan dimain-mainkan agama ini, aja diketawain itu. Baca tuh. Kemarin sudah kita sampaikan menurut Al-Asfahani jihad itu meliputi 3 hal. Kemarin. Masih ingat Pak? Masih ingat nggih? 1, jihad itu melawan musuh yang nyata. Ini perang zaman Nabi itu. Perang dengan orang kafir. Itu waktu itu. Nah, sekarang kan nggak ada ini. Bukan berarti perang itu tidak ada Pak. Ada, musuhnya apa? Setan. Sekarang perang itu ada proxy war. Perang tapi musuhnya nggak kelihatan. Namanya perang pemikiran itu sampean. Musuhnya nggak ketok. Jenenge proxy war itu. 2, memerangi setan. Ini terus. Dulu pernah kita sampaikan, setan itu gak tahu istirahat.
Setan iku gak ono hari libur. Setan iku gak ono cuti, gak ono, Pak. Nang dia setan kok gak ono blas iki libur, gak ono. Setan kok libur. Enggak pernah setan itu kena libur terus menerus itu setan. Maka itu harus dihadapi dengan jihad. Yang ketiga, jihad melawan hawa kita yang menguasai nafsu. Maka dulu pernah kita sampaikan, Quran itu kalau menyebut kata hawa itu konotasinya selalu negatif. Sehingga ada istilah hawa nafsu. Kalau nafsu dikuasai hawa namanya hawa nafsu. Kalau nafsu dikuasai oleh agama namanya nafsul mutmainnah. Itu nafsul mutmainnah, itu nafsu yang tenang itu. Nah, inilah jihad itu. Oleh karena itu orang-orang yang beriman, mereka yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah, insya Allah derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Ingin derajat tinggi, 3 itu harus kita miliki. Dan memang harus itu. Itu ayat Quran kok itu. Dan insya Allah dalam perang situasi apapun, kapanpun akan senantiasa memperoleh kemenangan. Tentu perang melawan musuh yang nyata. Siapa? Ya setan itu tadi, itu yang nggak pernah istirahat itu, memusuhi kita itu. Pun ini sekedar untuk mengingatkan karena kita saat ini berada di bulan Muharram. Ngoten nih Pak nggih. Insya Allah nanti kita sedikit membahas tentang puasa Asyura nantilah gitu. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.